Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu al-hajju wal umratu fil umri marotan. Jadi haji itu hanya wajib dikerjakan seumur hidup sekali. Demikian juga umroh. Jadi tidak harus berulang-ulang. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang mukallaf, merdeka, dewasa, kemudian mampu untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh ini, maka kewajiban itu hanya melekat pada seseorang yang memenuhi persyaratan yang menyampaikan dia ke Mekah dan kemudian mengembalikan dia ke Mekah. Nah, kewajibannya hanya satu kali seumur hidup. Gitu. Nah, ketika berangkat dia harus menyediakan bekal untuk pergi dan pulang serta biaya untuk orang yang wajib dia nafkahi yang dia tinggalkan di rumah. Jadi kalau ada keluarga itu juga yang harus dia siapkan biaya hidupnya. Wa arkanul haji al-ihramu wal wukufu bi arafata wa tawafu bil baiti wa sa'yu baina safa wal marwah wal halaqu awiktasiru wa hiya ila wukufa arkanu li umrah. Rukun ibadah haji itu ada 5, yaitu yang pertama al-ihram, berihram. Apa itu ihram? Ihram itu mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Itu rukunnya yang pertama. Yang kedua wukuf di Arafah atau berdiam di Gunung Arafah itu. Yang keempat tawaf di Baitullah atau di Ka'bah. Kemudian yang kelima sa'yi antara Safa dan Marwah, lari-lari kecil, 7 kali bolak-balik. Kemudian yang kelima mencukur atau menggunting rambut. Ya, cukur dikasih botak atau hanya menggunting rambut. Kemudian kelima rukun ini selain wukuf di Arafah juga termasuk bagian daripada rukun umroh. Jadi rukun umroh itu yang membedakan haji dengan umroh hanya pada wukuf di Arafah atau berdiam di atas gunung Arafah itu. Nah, orang yang umroh ini tidak berkewajiban untuk wukuf di Arafah bagi orang yang umroh. Adapun haji itu bagian daripada rukun yang wajib dilaksanakan. Jadi kita bisa tahu dari sini ibadah haji dan umroh itu sama saja. Hanya saja ibadah haji itu ada tambahan yaitu berupa wukuf di Arafah. Berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Walihadzihil arkan furudun wa syurutun labuda min mura'atiha. Nah, bagi rukun-rukun itu atau rukun-rukun ini ada fardu dan syarat yang mesti dijaga dan harus dipenuhi oleh orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Wa haruma alaman dan wajib bagi orang ahroma yang berihram dia. Gitu. Ulangi. Wa haruma dan haram alaman bagi orang ahroma yang berihram dia apa? Tibun memakai minyak wangi. Jadi tidak boleh orang yang berihram itu memakai minyak wangi, waduhnu ra'sin dan memakai minyak rambut. Kepalanya diminyakin gitu tidak boleh. Walihiyatin dan demikian juga jenggot. Ya, orang Arab itu ada tradisi kalau jenggot lebat itu dipakai minyak supaya rapi. Wa izalatu zufrin dan tidak boleh juga memotong kuku, wa sya'rin dan rambut. Ini ketika ihram nih.
Wajima'un dan tidak boleh bersetubuh, melakukan hubungan suami istri di saat ihram. Wa muqaddimatuhu dan pembukaan jima, ya rayu-rayuan. Ya kan kalau suami istri itu rayu-rayuan, tidak boleh pegang kiri, pegangan itu tidak boleh. Pegang-pegangan untuk menimbulkan syahwat bagi suami istri dalam keadaan ihram, dalam keadaan ihram itu tidak boleh. Bahkan wa aqdu nikahi, tidak boleh juga melakukan akad nikah ketika lagi ihram. Wastiyadu soidin dan melakukan buruan terhadap hewan buruan, makulin biriyin, yang mana hewan itu halal dimakan gitu. Yang suka dimakan tidak boleh. Nah, keharaman ini wa ala rajulin, dan selanjutnya wa ala rajulin satru ra'sihi, demikian pula diharamkan bagi laki-laki satru ra'sihi, menutup kepalanya. Tidak boleh menutup kepala. Ya, walabsu mahitin, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit. Dan tidak boleh menggunakan penutup kepala, dan tidak boleh bagi perempuan untuk menutup mukanya di saat ihram itu. Cadarnya harus dibuka. Kemudian waqafazun, dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Ini tidak dibolehkan. Selanjutnya, faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan ini, maka fa'alaihi ismun, orang itu terkena dosa. Wal kafaratu, dan dia harus membayar kafarat, yaitu dam. Wa yazidu li jima', dan dosanya lebih bertambah kalau kemudian dia melakukan jima' bil ifsadi, dengan merusak terhadap ibadah haji tersebut. Kalau itu yang dia lakukan, maka wa wujubil qada'i, dia itu juga harus berkewajiban untuk mengqada atau menebus hajinya fauron, di ketika itu juga. Wa itmamil fasadi, dan menyempurnakan yang yang rusak itu. Gitu ya. Jadi kalau memungkinkan harus dikerjakan di ketika itu juga. Kalau sudah tidak memungkinkan untuk dikerjakan di ketika itu, maka ditebus di tahun yang akan datang. Selanjutnya, wa yajibu ayyuhrima bil miqat wa fil haji mabitun Muzdalifah wa makna wa minna wa ramyu jumratil aqaba yauman nahri wa ramyul jumarati asalasi ayami tasyriki wa tawaful wada'. Kewajiban melaksanakan ihram itu bermula dari miqat. Jadi mulainya dari miqat, ya, baik di miqat yang mengenai waktu maupun tempat, atau kemudian makani maksudnya. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji diwajibkan pula ini ada di haji itu ada namanya rukun, rukun haji, ada namanya wajibul haji. Nah, kalau tadi rukun, di dalam pelaksanaannya ada yang namanya wajibul haji, tapi bukan rukun. Beda dengan di sholat. Kalau sholat itu yang disebut rukun berarti wajibnya juga. Nah, konsekuensinya sama. Kalau di sholat, kalau misalnya seseorang meninggalkan rukun atau kewajiban sholat itu, misalnya Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Nah, tapi kalau kemudian di haji, orang kalau meninggalkan rukun hajinya batal, tapi kalau meninggalkan wajibul haji, hajinya tidak batal. Ya, hajinya tidak batal. Nah, apa saja yang wajibul haji yang tidak termasuk rukun itu, yaitu bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah dan di Mina, selanjutnya melempar jumratul aqabah,
pada hari raya Idul Adha, kemudian melempar jumroh yang berjumlah 3. Nah, ini pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Serta diwajibkan tawaf wada. Tawaf wada itu ketika kita sudah mau pulang dari Mekah, sudah selesai pelaksanaan ibadah haji, ada namanya tawaf wada, tawaf penutupan. Wa yahrumu saydul haramaini wa nabatuha ala muhrimin wa halalin wa tazidu makatu biwujubil fidyah. Nah, haram melakukan pemburuan ya atau berburu di tanah haram ya, di Mekah dan di Madinah, di Haramain, di 2 kota yang dimuliakan itu. Juga mencabut tanaman atau merusak tanaman bagi orang yang berihram ataupun tidak di hari itu. Kemudian yang melanggar ketentuan ini kalau di Mekah maka ditambah dengan kewajiban membayar fidyah. Dia harus bayar fidyah. Itu kalau sesuatu yang dilarang ya di 2 kota besar itu. Nah, tadi yang harus diperhatikan baik-baik itu sebagai thalib, sebagai penuntut ilmu, yang nanti akan kita sampaikan ke masyarakat, yaitu ada namanya wajibul haji dan rukun haji. 2 ini berbeda. Beda dengan apa? Sholat. Kalau sholat disebut rukun berarti itu wajib juga. Ya, tapi kalau di haji ada rukun yang kalau ditinggalkan satu dari demikian itu maka segera ditebus. Kalau tidak memungkinkan berarti tahun depan haji lagi. Gitu. Rusak hajinya. Tapi ada yang disebut dengan wajibul haji. Nah, wajibul haji ini kalau ketinggal kita cuma cukup bayar kifaratnya. Tidak perlu ibadah hajinya tidak rusak. Wallahu a'lam bishawab.